Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini Bang Toyib 207 muncul lagi. Dengan ini saya kirim salam hangat kepada saudara-saudara dimanapun saudara berada. Dan juga Bang Toyib mendoakan semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, diberikan barokah, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saudara, kali ini Bang Toyib akan bicara menyoroti tingkah laku yang miris sekali, sangat-sangat miris, yaitu tingkah laku Bahar Smith, di mana dalam setiap ceramahnya itu bukan ceramah agama, itu bukan siraman rohani, bukan sama sekali. Isinya hanya provokasi, adu domba, fitnah, ya kan? Itu aja itu, caci maki, menghina orang, merendahkan orang, itu aja nggak lebih itu. Coba buka channelnya Bahar bin Smith dari awal sampai hari ini. Itu isinya semua sama itu, caci maki, penghinaan, merendahkan, adu domba, provokasi, nantang perang, itu aja nggak lebih. Jadi nggak ada ilmunya sama sekali. Belas nggak ada ilmunya sama sekali. Sejatinya para habib-habib dari kaum Balawi, imigran Yaman itu nggak ada yang pintar lah, ya. Seperti itu yang saya lihat, seperti itu, ya, nggak ada itu. Beda sekali, jauh sekali dengan kiai-kiai pribumi yang sopan, santun, berilmu tinggi, rendah hati, ya, tidak pernah teriak-teriak, menantang-nantang, nggak pernah itu. Tapi kenapa saya heran ini mukibul yang kayaknya otaknya ditaruh di pantat ya. Orang kayak Rizik Syihab, ya Bahar Smith yang notabene mulutnya kotor sekali ya. Sering keluar kata-kata binatangnya, anjing lah, babi lah, monyet lah. Kok malah diikuti? Diagung-agungkan, dipuja-puja, dicium tangannya, dicium kakinya. Kenapa tidak dicium pantatnya sekalian? Hah? Mukibin, cobalah cium itu pantatnya si Bahar sama pantatnya si Rizik Syihab, coba. Kalian itu keblinger ya. Kalian itu bisa sholat, bisa ngaji. Awal-awalnya itu dibimbing oleh kiai pribumi, kiai yang sopan, kiai yang santun. Kok malah sekarang menghamba kepada habib-habib yang gak jelas siapa mereka. Mereka itu mengaku-ngaku duriah Rasul, mengaku-ngaku masih keturunan Nabi, tapi diminta bukti nol besar, nggak ada sama sekali. Hah? Masih belum ini sadar kamu Muhibin? Mereka tuh nggak bisa membuktikan bahkan ya. Mereka lebih takut kepada tes DNA daripada takut kepada Allah, takut kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya? Ya buktinya dia mencoreng nama baik Nabi Muhammad, mengaku bisa mi'raj 70 kali dalam semalam, sedangkan Nabi saja hanya sekali dalam seumur hidupnya. Apa itu bukan suatu mencoreng atau menghinakan Nabi? Hah? Iya kan? Bisa menurunkan rantai emas dari langit ke bumi. Katanya lagi kakeknya itu bisa memadamkan api neraka hanya dengan jari kelingkingnya saja. Katanya bisa membentak malaikat. Astagfirullahaladzim. Orang gila seperti ini Anda jadikan panutan. Ini mungkin otaknya di mana? Kalian memang orang bodoh. Mungkin sekolah SD aja nggak tamat ya. Sehingga percaya begitu saja taklid buta terhadap habib-habib yang nggak jelas. Habib-habib yang mulutnya kotor, yang kalau ceramah cuma isinya mencaci maki, menghina, menghujat, nantang-nantang perang. Nggak ada ilmu agamanya, nggak ada.
Kok kalian ikuti sih? Goblok banget. Ya, ini sih hak seseorang, silakan ya. Allah itu membiarkan, silakan. Kalian manusia mau jadi orang baik atau mau jadi orang jahat, silahkan. Tapi semua itu harus dipertanggungjawabkan tatkala kita kelak di akhirat. Yang berbuat baik ya ke surga. Yang bandel-bandel ngeyel-ngeyel nggak pakai otak ya udah jelas neraka. Kalian jelas neraka kenapa? Membela Habib, ada orang mempertanyakan mana buktinya kalau memang dzurriyyah Rasul. Mana buktinya kalau memang keturunan Rasul. Tidak bisa menjawab, tidak bisa membuktikan, malah hanya mengancam-ngancam, teriak-teriak kayak orang gila. Nggak bisa membuktikan. Kalian malah jadikan panutan. Gobloknya goblok kuadrat gitu. Jadi begini saudara-saudara. Kita harus lebih menghormati kiai-kiai pribumi. Kenapa? Mereka itu tulus ikhlas mengajari kita loh. Waktu kita kecil-kecil diajari ngaji, baca Al-Quran dari huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan seterusnya. Itu kiai kampung loh, kiai pribumi, bukan Habib yang ngajari begitu. Bukan Habib yang petantang-petenteng yang ngajari kalian itu dari kecil, bukan. Kalau Habib mah bisanya malak-malak kiai, dawir, datang ke rumah kiai, cerita kurofat lah, ujung-ujungnya pulang minta disangoni. Itu mau nggak ngasih nggak enak, ngasih setengah hati, berarti nggak ikhlas juga kita ngasihnya, percuma. Sekilan aja nggak usah dikasih. Kalau ada Habib datang, dawir bilang aja, wah saya juga lagi kesulitan nih. Anak saya yang pertama minta duit untuk biaya kuliah. Anak saya yang kedua ini yang di pondok sudah habis. Nah keperluan rumah ini butuh keperluan rumah tangga, butuh keperluan hidup. Jadi maaf saja Habib, saya lagi tidak punya uang, gitu aja. Kalau dia maksa, bentak aja, bentak aja. Sekarang harus berani bentak itu. Sudah ketahuan bahwa mereka datang itu mau merampok. Mereka datang itu mau dawir. Mereka datang itu mau malak. Percayalah. Itu yang terjadi saat ini. Banyak laporan-laporan. Banyak kiai-kiai yang selama ini diam begitu ceramah. Mengatakan bahwa saya telah dipalak sama Habib A. Saya telah dipalak oleh Habib B. Ya kan? Masya Allah. Kok kalian para mukibul masih percaya? Masih kurang bukti bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi. Kalau memang keturunan Nabi, itu kelakuannya itu halus, lembut, pemaaf, pemurah, penyayang, rendah hati, tidak pernah menyinggung orang. Begitu. Ini malah yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, ya ada yang tukang nyuri apamnya mukibin, ada yang menjadi maling motor, ada yang sukanya malak, ya, ada yang membelokkan sejarah nasional, ada juga yang membuat makam-makam palsu, ada yang mengaku-ngaku pejuang kemerdekaan. Ini bohong semua itu. Ini kalian mukibul pura-pura tuli atau pura-pura picek, pura-pura buta, nggak tahu, nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang asli Sohibul Bait, mana yang palsu. Ini juga saya akan menyenggol UAS ini. UAS juga bohong nih. UAS bilang katanya di Yaman itu jalan-jalannya tidak diaspal. Bukan karena nggak ada duit. Yaman itu negara kaya katanya. Aslinya sih negara miskin. Nomor 6 di dunia itu aslinya. Nah UAS bilang nggak diaspal supaya soalnya di sana pusatnya para wali. Kalau diaspal nanti telapak kakinya nggak
tercium oleh orang lain. Jadi dibiarkan nggak di aspal supaya telapak kakinya nempel di tanah. Orang lain bisa mencium tanahnya jadi wangi karena udah diinjak oleh wali. Begitu kita lihat langsung ya, zaman ini zaman modern, zaman digital, saya bisa menghubungi teman saya, saudara saya yang tidak pernah bohong ya, yang ada di Yaman tuh. Kemarin beberapa hari yang lalu, mungkin 2 bulan yang lalu, saya telepon teman saya yang ada di Yaman, saya tanyakan, apa Yaman jalan-jalannya nggak diaspal? Loh, ya adalah semua juga diaspal katanya begitu. Katanya kalau diaspal, para wali yang lewat itu, telapak kakinya nggak bisa nyentuh ke tanah. Ah, kata siapa? Semua orang pakai sepatu, pakai sendal. Itu jawaban dari teman saya yang di Yaman. UAS ini juga, waduh, payah nih. Kayak kurang bergaul aja sih. Ngomong Yaman di hari ini, ya hari gini masih bohong. Aduh, kejadian hari ini di kita di Jakarta langsung diketahui di seluruh dunia gitu. Goblok. Maaf ya, saya jadi emosi, jadi kasar. Karena saking, aduh gimana sih ya. Orang-orang begitu bangga sekali dengan kota Tarim lah, Yaman lah yang diaspal ya. Gak ada, gak ada ininya sama sekali. Gak ada apa sih manfaatnya bohong-bohong begitu. Toh pasti ketahuan kalau bohong. Ini zaman digital ini. Ya, hari ini terjadi, detik ini terjadi, menit ini terjadi. Negara lain langsung dengar. Begitu cepatnya eh, komunikasi yang karena ada alat-alat yang canggih itu. Lagian si UAS juga munafik. Dia anti orang kafir, ya. Tapi semua yang dipakai buatan orang kafir. Dari jam tangan, dari kamera, HP, motor Harley-nya, semuanya lah saya yakin tuh isi rumahnya tuh buatan orang kafir. Oke lah, kita juga nggak suka dengan orang kafir, tapi jangan demikian. Atas nama sama-sama manusia gitu, jangan terlalu inilah. Itu kesannya sombong gitu. Kesannya sangat sombong sekali. Ya, jadi ini UAS juga harus bertanggung jawab yang bilang Yaman nggak diaspal karena kalau diinjak wali nanti nggak nempel itu telapak kakinya. Bohong itu. Teman saya ketawa-ketawa waktu saya telepon begitu. Dia bilang mana ada sekarang. Semua orang tukang tambal ban juga, kernet mobil juga udah pakai sandal, pakai sepatu. Nggak ada orang yang nyekel, nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu di Yaman. Jadi bohong ini UAS ini. Ya. Lagian pula, jangan sekali-kali kita mengkultuskan manusia. Nggak boleh. Syirik namanya itu. Biasa-biasa aja lah. Hormat saling menghormati. Saya juga pesan pada kaum Balawi. Kalian orang Yaman datang ke Indonesia jangan sombong. Jangan takabur. Harus berbaik hati dengan orang pribumi sini. Supaya kesannya itu bersaudara. Bukan angkuh merasa rasnya tinggi, lebih mulia. Gaber apa. Gak ada itu. Kita semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah keimanannya, ketakwaannya kelak di akhirat. Jangan terlalu sombong lah jadi orang ya. Jangan sombong, jangan takabur. Biasa-biasa aja lah, berbaik-baiklah. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.